Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafina Damayanti, NIM B100-238. Teman-teman, di sini saya akan membahas tentang sumber hukum administrasi. Berikut penjelasan dan penjabarannya. Sebelum kita memasuki ke pembahasan yang lebih mendalam, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat melakukan, menimbulkan aturan hukum, serta tempat ditemukannya hukum. Sumber hukum inilah yang menimbulkan aturan hukum yang mengikat dan memaksa. Perlu diketahui bahwa sumber hukum itu terbagi menjadi dua, yaitu sumber hukum dalam arti material dan sumber hukum dalam arti formil. Apa yang dimaksud dengan sumber hukum arti material dan sumber hukum dalam arti formil? Yang dimaksud dengan sumber hukum dalam arti material adalah keputusan penguasa yang berwenang. Sementara itu, yang dimaksud dengan sumber hukum dalam arti formil adalah sumber hukum di mana hukum itu ditemukan. Dalam sumber-sumber hukum dalam arti formil diperhitungkan terutama bentuk tempat hukum itu menjadi positif oleh instansi yang berwenang. Sebagai sumber hukum administrasi dalam bentuk tertulis, menurut Utrecht yang pertama adalah undang-undang. Teman-teman, undang-undang merupakan sumber hukum administrasi tertulis yang telah ditetapkan dalam pasal 5 ayat 1 Junto pasal 20 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Disebutkan bahwa peraturan yang ia sebut dengan undang-undang merupakan produk legislatif. Artinya, Presiden dengan DPR bersama-sama berhak mengusulkan rancangan undang-undang. Kemudian, undang-undang dikeluarkan untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang disebut dengan Undang-Undang Organik. Akan tetapi, undang-undang ini juga bisa dikeluarkan untuk melaksanakan ketetapan MPR atau melaksanakan undang-undang pokok. Nah, perlu teman-teman ingat bahwa segala undang-undang yang dikeluarkan dan apabila mengatur tentang kekuasaan pemerintah atau kekuasaan negara merupakan sumber hukum administrasi. Nah, yang kedua adalah praktek administrasi negara. Praktek administrasi negara ini masuk dalam kategori hukum administrasi negara kebiasaan atau tidak tertulis. Nah, hukum administrasi negara tidak tertulis ini terbentuk dan dipertahankan dalam keputusan-keputusan dan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pejabat atau badan administrasi negara, dan ia berdiri secara sendiri. Selanjutnya adalah jurisprudensi. Teman-teman, jurisprudensi ini masuk dalam kategori hukum tertulis, hukum tidak tertulis, dan doktrin. Nah, jurisprudensi ini memiliki arti baik secara luas maupun sempit. Dalam arti luas, yang dimaksud dengan jurisprudensi merupakan putusan dari hakim. Sementara dalam arti sempit ialah ajaran hukum yang tersusun dari dan dalam peradilan yang kemudian dipakai sebagai landasan hukum. Dan yang terakhir adalah anggapan dari para ahli atau yang kita kenal dengan istilah doktrin. Nah, teman-teman, doktrin adalah pendapat-pendapat para pakar dalam bidang hukum administrasi negara dan berpengaruh. Pendapat yang dikemukakan ini sering digunakan sebagai sumber dalam pengambilan keputusan, terutama oleh para hakim. Selanjutnya, teman-teman, kita membahas tentang sumber hukum administrasi di Indonesia. Berikut skema sumber hukum administrasi di Indonesia dalam arti formil. Yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dalam hierarki ia berada di urutan teratas karena Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengatur 3 hal pokok, yaitu jaminan terhadap adanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban asasi manusia, 2. Susunan ketatanegaraan, dan ketiga, pembatasan dan pembagian tugas-tugas ketatanegaraan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 isinya terdiri atas pembukaan dan batang tubuh. Pada batang tubuh itu terdapat 16 bab, 37 pasal, 2 aturan peralihan, dan 4 aturan tambahan. Dan yang kedua, ketetapan MPR.
dalam ketetapan MPR ini, meskipun dicantumkan sebagai bagian dari sumber hukum yang diatur dalam hierarki peraturan, namun fungsinya tidak sama lagi dengan hierarki yang diatur dalam ketetapan MPR 3 TAP MPR tahun 2000 karena tugas MPR sejatinya telah diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian selanjutnya adalah undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Mengenai undang-undang telah saya jabarkan, yaitu terdapat dalam pasal 5 ayat 1 jungto pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen. Kemudian mengenai peraturan pemerintah pengganti undang-undang, di samping itu pasal 22 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menentukan bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Kedua peraturan ini, baik undang-undang maupun peraturan pemerintah pengganti undang-undang, mempunyai derajat yang sama dan dengan demikian akibat hukum yang diciptakan juga sama. Selanjutnya di bawahnya ada peraturan pemerintah. Pada pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menentukan bahwa Presiden membuat dan mengeluarkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan undang-undang. Peraturan pemerintah ini memuat aturan-aturan yang bersifat umum. Dan yang kelima, peraturan Presiden. Peraturan Presiden ini dibuat dan dikeluarkan oleh Presiden yang berisi ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus dan merupakan pelaksanaan dari ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian selanjutnya di bawah peraturan presiden itu ada peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, peraturan daerah adalah semua bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat dan dibentuk oleh DPRD bersama-sama dengan gubernur atau bupati wali kota yang berkedudukan sebagai peraturan pelaksanaan bawahan. Nah, sekian teman-teman pembahasan dari saya. Apabila ada lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.